Siap. Oke, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya ingin menjelaskan tentang masalah dengan alat yang disebut dengan pH meter benchtop yang kebetulan di sini ada kode HI2211. HI2211 pH garis miring ORP oksidasi reduksi potensial dan ada temperaturnya, tambahan temperatur. Jadi ada 3 poin, pH, ORP, dan temperatur. Dari kode HI2211 ini terdiri dari kalibrasi, CFM, temperatur atas, dan temperatur bawah. Maksudnya untuk menaikkan temperatur maupun menurunkan temperatur dengan tanpa probe termometer. Kemudian ada range. Range ini adalah penggantian dari pH ke ORP. ORP itu satuannya adalah MV, millivol. Kemudian ada memori, kemudian ada MR. Untuk memori dan MR ini untuk memanggil. Memori ini untuk mencet sekali, dia akan membaca pada saat itu dipencet. Memori ditekan agak lama sedikit, setelah lepas dia akan membaca atau yang disebut dengan hold. Setelah itu yang memori pun sama, umpamanya 95 kita pencet 948 kita lepas, kemudian dia akan membaca seperti mula, tapi kita bisa manggil dengan kata MR. Oke. Ini untuk memori dan MR. Dan kita masuk pertama yaitu dengan HI2211 dilengkapi dengan elektroda pH, elektroda probe termometer, kemudian ada yang holder, ini holder. Holder ini bisa dicabut, ya. Ini bisa dicabut ini. Awas hati-hati dengan pH dan temperatur ini. Sebaiknya itu langkah pertama ini dicabut. Bagi orang yang pemula sebaiknya dicabut. Contoh, ini kita cabut, hati-hati, copot, lepas. Oke, dilepas dan sini. Kemudian pun sama, temperaturnya pun dilepas semacam ini. Kemudian ini pun dilepas, ya, dilepas. Kemudian ada di sini connection BNC. Ini connection BNC. BNC tinggal putar. Oke, kemudian ada RCA probe atau konektor RCA, dan ini adalah untuk power supply 12 volt. Ini adalah untuk on off, mematikan, menghidupkan ini. Kemudian di sini ada konektor ini untuk holder, dia akan dilengkapi dengan skrunya. Kemudian di sini ada skatnya. Setelah itu ditempel di sini. Atau mau ditaruh di sini ataupun ditaruh di sini tidak ada masalah. Yang penting ada baut dan baut dan baut. Mau pindah ke sini, sebelah kiri, sebelah kanan, tidak ada masalah. Silakan saja dengan selera dari pengguna. Baik, kita akan langsung saja kita masukkan dulu power supply-nya ke sini supaya lebih jelas kondisi dengan kondisi off. Setelah off, oke. Kemudian kita masukkan ini, pasang dulu holdernya, pasang holder. Oke, pasang holder. Kemudian kita pasang elektroda pH, ya, elektroda pH. Kemudian kita pasang temperaturnya lagi. Ini temperatur. Oke. Semuanya sudah. Kemudian kabelnya kita konektor di skat, ada di sini skat-skatnya. Ya, tinggal masukkan. Oke, sudah. Setelah itu ini konektor BNC ada di connect BNC. Ini namanya BNC bin. Berarti di elektroda, apabila elektrodanya di belakangnya umpama 1131 B itu adalah BNC.
Apabila D adalah DIN. Kalau belakangnya S adalah screw. Nah ini. Oke, kemudian temperatur. Ini temperatur RCA proofnya. Ini. Nah, penggunaan dari proofnya ini buat apabila ada elektroda merek lain dan ada yang disebut dengan referensi. Referensinya adalah ini. Baik, sudah terpasang semuanya, maka kita menyalakan pada yang di belakang adalah on off-nya. Ini on off ya, nyalakan. Kita nyalakan dan LCD terbaca ini. Ada pembacaan pH, ada pembacaan temperatur. Jika kita pencet range, maka dia ke URP dengan satuannya adalah millivolt. Kembali lagi ke pH. pH adalah pH-nya sekian. Kita akan cek bagaimana sistem kalibrasi. Ya. Pertama kita lihat di sini ada pH-nya ternyata ada bukan kotoran, tapi ini adalah KCl. Ya, cairan KCl terkena oksigen menjadi mengkristal. Tidak usah panik dan tidak merasa, wah ini kenapa, ini begini dan begini dan begitu ya. Oke, tidak masalah. Yuk kita buka. Ya, ini kita buka. Ini tarik, hop. Nah ini kita basuh, kita bersihkan. Ini kalau seandainya sebentar, ini masih ada karena si cairan KCl ini ada di atas dan harus dibersihkan dengan diguyur dengan air. Contoh. Nah, dia akan rontok sendiri. Biarkan dulu sampai dia bersih. Bila perlu pakai dengan botol Vice, terus semprot sampai dia bersih. Ya, setelah bersih, dipus. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa tadi kita sudah membersihkan bagaimana membersihkan elektroda yang ada kristal. Kristal itu akibat dari KCl keluar karena di dalam sini adalah kering, tidak ada air yang tujuannya untuk dia mencairkan KCl itu. Jika mengena oksigen maka dia terjadi kristal. Dan sudah dibersihkan antara elektroda pH dengan temperaturnya. Setelah itu kita angkat ya, kita bersihkan. Sudah dibersihkan tadi, kita angkat ini. Oke. Sekarang kita kalibrasi. Ini yang terpenting adalah kita kalibrasi. Ini buffer sampai 5 memori kalibrasi. Ada buffer 4, 7, 6, 9 dan 10. Kita akan kalibrasi. Berhubung ini tempatnya kecil, kita letakkan begini aja dulu. Oke. Baik. Kita kalibrasi. Ini buffer 7 ya, buffer 7. Yang pertama yang akan dilakukan pertama adalah tekan kal sampai terbaca nilai sekian ya, umpamanya 6, sekian. Yang terpenting adalah ini. Ini menunjukkan buffer 7. Nilainya 7.01 dengan temperatur 25 derajat Celcius. Tetapi yang terpenting terbaca ini dulu. Yang tadinya tempat temperatur, setelah pencet kal maka keluarnya adalah buffer 7. Dia minta buffer 7. Diamkan dulu, setelah itu lihat sampai dia minta ready dan CFM. Ready CFM. Nah, ini ada pembacaan ready dan dia terbaca CFM, maka tekan CFM. Dia minta buffer 4. Maka kita akan yang dilakukan, kita bersihkan dahulu.
Ya, kita bersihkan dahulu. Ya, kita bersihkan dahulu. Oke, benar-benar bersih. Ya, setelah itu singkirkan dulu, kemudian lap. Setelah itu buffer 4. Buffer 4 ini, buffer 4. Yuk kita masukkan ke buffer 4. Ini buffer 4. Dia akan membaca 4, kemudian masih tetap 4. Dan yang posisi tadinya temperatur, setelah pencet call akan terjadi proses pembacaan buffer, minta buffer. Ya, kita tunggu sampai di sini kan ready CFM, maka kita selalu pencet CFM. Ya. Kurang kencang. Ya, ini dia sudah mengkalibrasi. Buffer 7, buffer 4. Maka kalau sudah pencet CFM, maka akan keluar kembali lagi ke temperatur. Jika pencet call, dia akan terbaca minta buffer. Buffer 7, buffer 4. Tetapi kalau sudah selesai kalibrasi, maka akan muncul dengan temperatur, pembacaan temperatur. Ini 3,96 menunjukkan bahwa dia ada proses temperaturnya satu. Yang kedua ada proses dia menurun dan menurun. Mungkin cairannya itu sensitif. Mungkin cairan itu lebih cenderung ke naik dalam angka 4.01, 02, 03 bla 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 bla. Tetapi 3,9 tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah. Nah, ini dikasih cairan berupa saset, ya, berupa saset. Ada botol, ada saset. Ini dikasih cairan saset. Di sini di saset ada pembacaan temperatur. Pembacaan temperatur Celsius Fahrenheit. Kita memakai Celsius. Ini Celsius. Ini Celsius. Pada suhu 25 derajat akan mendapatkan 4.01 untuk pH 4. 25 derajat 4.01. Kemudian kalau memakai 30 derajat akan membaca 4.02 jika temperaturnya 30. 30 dikurang 25, 5 derajat. 5 derajat hanya 0, ya. 0,01. Jadi tidak ada pengaruhnya, tidak begitu sekali. Kemudian jika pakai 39 pun sama. Mau 10, mau sekian tidak ada masalah. Berarti dia sangat sensitif. Nah, kemudian kalau ini untuk yang buat kalibrasinya ya. Tetapi kalau nilai dari alatnya sendiri ada yang disebut dengan resonansi, kemudian ada yang disebut dengan akurasi. Nah, di sini ada manualnya, ada untuk pembacaannya. Di sini ada untuk nilainya, range-nya dari pH 2 sampai sekian milivoltnya sekian, sudah lengkap. Yang terpenting adalah bagaimana cara mengkalibrasi. Mengkalibrasi adalah model call CFM. Selalu setelah pencet call, selalu yang kedua CFM, kemudian CFM lagi. Nah, untuk yang temperatur yang menunjukkan derajat Celcius arah panah ke atas, arah panah ke bawah. Jika probe temperatur ini masih berfungsi, maka dia tidak berfungsi. Walaupun kita pijit atau kita pencet begini, dia tidak berfungsi apa-apa. Ya, tidak apa-apa. Tetapi jika probe ini kita copot temperaturnya yang RCF, copot, apa yang terjadi, maka dia temperaturnya berfungsi lah dia berfungsi. Ini maksudnya tujuannya apa? Jika probe-nya ini rusak, maka gunakan sistem manual
Manual itu kita cocokkan temperaturnya berapa dengan memakai alat termometer gelas kah atau termometer lain kah, tidak ada masalah. Yang penting dia membaca, disesuaikan sampelnya pH-nya berapa dan temperaturnya berapa. Temperatur ini yang perlu kita set jika probe termometernya rusak. Nah, ini baru berfungsi. Mau dinaikkan atau mau ditinggikan pun tidak ada masalah. Kita turunkan lagi, kita turunkan, nggak masalah. Umpama ceritanya temperatur ini baru digunakan atau diganti baru, setelah ganti baru, lihat apa yang terjadi. Ini 28,3 ya, 28,3. Kita masukkan 28,3. Yang terjadi dia langsung terbaca temperatur ruangan. Oke. Temperatur ruangan itu yang perlu diperhatikan. Kebanyakan orang apa kegunaannya? Apa ininya? Oke, kita akan coba kita cek ini buffernya, buffer 4 ya. Buffer 4. Kita lihat buffer 4. Oke. Buffer 4. Ya, ini buffer 4. Kemudian kita pencet memori. Memori ini pencet sama dengan di hold. Berdiam, alat itu berdiam. Tak lama kemudian dia akan, setelah memnya hilang dari LCD, maka dia semula. Nah, kemudian apa guna dari MR? Yuk, yang tadi kita saya jelaskan, kita tadi pH-nya 3. Sekarang apa yang terjadi? Oke. Dia naik. Ini adalah sampel, bukan cairan buffer 4, buffer 7, tidak. Ini adalah cairan tadi habis dibersihkan elektrodanya semua, katakan adalah sampel liar. Ya, kita tunggu sampai dia berhenti. Nah, tadi kita bicara adalah pH-nya adalah 3,9 atau 4. Kita pencet MR. Ini dia, memanggil pada saat waktu kita memori. Kita pencet memori, dia akan menunjukkan itu. Selama kita pencet MR, di sini ada tulisan mem, artinya dia hanya sebatas memanggil. Nah, ini kalau kita pencet diamkan, dia agak lama, dia pun nilai yang tadi. Dia memanggil kembali lagi. Saya rasa ini untuk masalah apa guna dari MEM dan MR. Biasanya oleh teknisi juga selain berfungsi di hold atau dikembalikan lagi, dan kita tadi itu berapa pH-nya, maka tinggal pencet MR. Yang penting waktunya harus ditahu. Oh, tadi jam berapa waktu kita memori. Sebab memori hanya sejenak saja untuk menjelaskan bahwa menyimpan pada saat itu. Tapi kalau sudah kita pencet lagi dan pencet lagi, maka pada saat yang baru lagi, saat itunya yang baru, bukan saat itu yang lama. Oke. Ini untuk yang cal, CFM, temperatur, range, ya range seperti biasa adalah untuk penggantian antara pH ke ORP. ORP itu adalah satuannya adalah milivol. ORP adalah oksidasi reduksi potensial. Ini apabila digunakan untuk pembacaan ORP. ORP dia memakai khusus elektrodanya untuk yang ORP. Dengan satuannya adalah milivol. Selesai untuk permasalahan kalibrasi, ini selalu direndam dengan air. Apabila jika ibu bapak menggunakan pada saat hari ini, besoknya mau digunakan lagi, cukup direndam saja. Tetapi apabila digunakan dalam senggang 1 minggu, libur 1 minggu, 2 minggu dan sebagainya, digunakan inilah. Ya. Ini harus dikasih minimal adalah air.
Nggak usah banyak-banyak. Oke, kita masukkan. Hop. Tujuannya tadi jangan sampai ada pengkristalan di elektroda. Jangan sampai ada pengkristalan di elektroda. Itu. Nah, ini yang buffer. Bapak Ibu harus mempunyai cleaning, pembersih yang disebut dengan HI7061 untuk cleaning. Kemudian Hana mempunyai HI70300 adalah storage solution, menggunakan untuk pengaktifan elektroda. Karena elektrolit untuk yang elektroda pH, maka gunakanlah HI70300 yang disebut dengan storage solution. Itu harus mempunyai. Kemudian ini ada satu botol, isinya adalah KCl. KCl digunakan untuk apabila elektroda ini sudah cairannya sudah mulai habis, sedikit habis, maka ini ada skru kita copot, diisi dengan cairan KCl ini. Sudah disediakan, kuvetnya sudah ada, berplastik. Sebatas kami menginformasikan ke Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya rasa itu yang saya bisa sampaikan kepada Bapak Ibu. Apabila nanti jika ada kekurangan tentang permasalahan HI2211, maka silakan mengkontak kami 081588118823. Saya ulangi 081588118823. Silakan jika kurang memenuhi syarat dengan bagaimana tekniknya, silakan hubungi kami. Tetapi ini sebagai informasi kepada Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Mungkin itu yang saya sampaikan. Terima kasih pada Bapak Ibu sekalian dan salam sejahtera.